Anda kembali menyaksikan Property Festival. Kami lanjutkan kembali dialognya bersama Director Advisory Services Colliers Indonesia, Monica Kusnovagril, dan juga Direktur Utama PT Urban Jakarta Propertindo URBN, Bambang Sumargono. Saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi sebelum jeda saya menanyakan di tengah antusiasme masyarakat khususnya dengan hunian TOD. Ini kalau dari Urban sendiri target pangsa pasarnya ini kemana saja sih? Apakah milenial ini jadi sasaran utamanya? Jadi kalau kita lihat memang, pasar itu cukup luas ya. Mungkin, saya bagikan 2 kelompok aja. Yang pertama adalah dalam kategori pekerja kelas menengah atas atau di dalamnya. Karena kalau kita lihat ya, di Indonesia ini khususnya di Jakarta, biaya transportasi ini cukup tinggi, Mbak. Kalau kita lihat sekarang ini kan pengguna kendaraan di Jakarta ini kira-kira kelasnya tuh di orang income kira-kira di antara 15 sampai dengan 50 itu mendominasi jumlah kendaraan di jalan. Nah, kalau kita lihat kembali dibandingkan dengan income yang dia dapat, dengan biaya transportasi yang dia keluarkan, itu di kita tuh cukup tinggi. Kurang lebih bisa sekitar mungkin Bu Monika lebih tahu lah ya, mungkin sekitar 20-30%. Sementara kalau kita lihat di beberapa negara lain, itu bisa dipangkas atau bisa sampai di angka 6, 7, maksimum 8%. Nah, ini dengan adanya TOD atau dengan adanya, transportasi nanti berbasis, kereta, tentunya ini akan menjadi target kita yang paling besar. Karena mau nggak mau mereka pasti beralih fungsi. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah, push and pull-nya. Nah, yang kedua adalah pasar yang boleh kita kategorikan yang abadi nih, nggak pernah hilang di dalam properti, yaitu pasar investor. Ya, kalau kita lihat ini kan, proyek-proyek TOD ini khususnya kalau kita yang benar-benar attach di stasiun ini terbatas, Mbak, limited. Jadi nggak akan ada lagi. Nah, proyek-proyek seperti kayak gini ini, menjadi daya tarik tersendiri. Kalau di, konvensional, resident atau apartemen gitu ya, hari ini ada di sini, besok ada di sana, lusa ada di sana gitu. Tapi kalau yang ini nggak akan ada. Jadi tetap dia ya sudah kalau segitu ya segitu terus. Nah, inilah yang menjadi daya Oke. tarik buat investor. Oke, Pak Bambang, tadi sebelumnya kami ada dialog dengan pengamat tata kota di mana ia mengatakan kalau ada 2 PR utama yang harus dijawab, diantaranya tadi terkait dengan fasilitas trotoar dan juga lahan parkir. Nah, ini gimana dari Urban Propertindo sendiri untuk menjawab tantangan ini? Ya, dalam hal ini kita tentu selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada ya. Contoh di beberapa proyek-proyek kita itu bahkan kita juga, mendapatkan rekomendasi dari, BPTJ dalam hal ini. Jadi kalau trotoar dan segala macam memang salah satu persyaratan di dalam satu konsep, wawasan TOD termasuk dengan transportasi dan parkir. Nah, cuman memang kita ini kan masih, agak lucunya gini, sebenarnya harusnya kalau hunian TOD itu sebenarnya parkir harusnya nggak boleh banyak. Nah, ini kita masih transisi nih, Mbak, nih. Jadi sebenarnya kan nggak lucu bilangnya konsepnya TOD, tapi parkirnya banyak, 1 banding sekian, 1 banding 1 banding wah kan mewah gitu. Sebenarnya sih enggak. Yang kita harapkan adalah dengan adanya feeder, dengan adanya busway, dengan adanya, eee eee, apa namanya, LRT, MRT, ya tentunya, parkir dalam rasio parkir bisa harusnya, nggak semewah sekarang atau 1 banding mungkin bisa 1 banding 7 bahkan 1 banding 8 kira-kira begitu. Oke, itu yang harus dipikirkan juga ya Pak ya, dari segi pengembang. Saya kan kembali ke Bu Monika. Bu Monika, meskipun tren ataupun minat masyarakat terhadap hunian TOD ini semakin meningkat, tapi kan sebetulnya rumah tapak ini masih menjadi primadona di masyarakat. Nah, sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan oleh pengembang supaya makin menarik minat konsumen, supaya beralih nih ke hunian TOD? Sebenarnya, titik beratnya atau advantage paling besarnya TOD ya konsep TOD-nya itu sendiri ya. Karena kan tadi seperti dibilang kan dengan TOD, dia langsung naik transportasi, dan selesai nih urusannya. Sementara kalau kalau rumahnya jauh karena dengan kondisi sekarang, orang bisa beli rumahnya tuh makin lama makin jauh. Kecil gitu ya, supaya dengan harga yang sama, misalnya dengan harga tertentu dia bisa beli rumahnya makin jauh dan makin kecil Ya, dan itu artinya biaya transportasi makin mahal, seperti ya. itu.
Oke, Bu Monika, kalau untuk dijadikan investasi, wilayah TOD mana sih yang menjanjikan nih khususnya di Jabodetabek? Sebenarnya, kalau kita bicara Jabodetabek, seluruh Jabodetabek itu punya potensi karena kan, jaringan, transportasi massalnya udah bagus. Tapi memang karena kalau kita lihat ya memang di pinggir-pinggiran masih banyak rumah segala macam, ya memang yang masih di sekitaran Jakarta. Jadi, either dia beneran di tengah kota, itu artinya MRT, atau yang LRT dan kereta api tadi komuter lain yang memang di dekat-dekatnya Jakarta. Artinya ketika misalnya rumahnya di Bogor, instead dia harus naik kereta apinya ke Bogor, dia bisa berhenti di tengah-tengah sebelum sampai di Oke. Bogor, misalnya di Pasar Minggu, misalnya kayak gitu. Jadi memang masih Jakarta sih dan periferi Jakarta sekitarnya. Seperti itu kalau kita bicara TOD ya. Oke, saya kan ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk sektor properti kan tentunya ini dihadapi salah satu tantangan adalah era kenaikan suku bunga acuan. Nah, bagaimana nih Urban mendorong penjualan hunian berkonsep TOD di kala era suku bunga rendah yang akan segera berakhir? Sebenarnya kalau kita lihat dari dulu ya, pasar properti itu sebenarnya portfolio pembelian itu sebenarnya tetap masih banyak di porsi KPA. Justru sekarang ini KPA lebih rendah, dengan insentif dari pemerintah, PPN dan segala macam, hunian-hunian yang udah siap untuk ditempati itu potensi sekali untuk kita KPA kan gitu. Nah, proses untuk pembelian KPA itu masih cukup tinggi. Dan saya rasa apalagi untuk kelas pekerja itu KPA akan tetap diminati dan porsinya akan tetap lebih tinggi dibanding negara yang lain. Oke, artinya hunian berbasis TOD ini juga khususnya TOD ini prospeknya makin cerah di era suku bunga rendah ini dan juga pasti adalah bisa jadi jawaban juga nih bagi masyarakat yang memiliki mobilitas dan juga produktivitas tinggi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Director Advisory Services Colliers Indonesia Monika Kusnovagril dan juga Direktur Utama PT Urban Jakarta Propertindo atau URBN Bambang Sumargono telah bergabung bersama kami dalam Property Festival. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Demikian Property Festival 2022 hari ini. Terus saksikan Property Festival dari 21 hingga 24 Juni di CNBC Indonesia. Dengan tema ekonomi pulih, sektor properti bangkit kembali, Anda akan menemukan berbagai peluang untuk mendapatkan rumah-rumah impian. Nah, dalam memeriahkan Property Festival kali ini, CNBC Indonesia akan bagi-bagi kado berupa alat-alat rumah tangga yang bisa mengisi hunian impian Anda. Tonton terus CNBC Indonesia dari 21 hingga 24 Juni 2022. Ya, saya Andi Syalini pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.